Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom JCN Youth. Yang percaya bahwa Tuhan kita dahsyat, katakan amin. Amin. Yuk sama-sama kita mau memuji Tuhan hari ini dengan semangat dimanapun kamu berada. Bebas bertepuk tangan, melompat buat Tuhan kita. Kasih yang terbaik buat Tuhan, amin. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Come on sing, kami rindukan kuasa lawatan.
biasa. Teman-teman, mari siapkan hati kita yang terbaik. Come on JC and Youth. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di rumah kita. Tuhan ada dimanapun saat gini kita beribadah. Kalau kami rindu, buat setiap kita yang rindu dan haus akan Dia, mari buka hati kita. Mari lebih lagi rasakan kasih-Nya dalam hidup kita. Tuhan, gak perlu lagi kami meragukan kasih-Mu. Karena kami tahu Tuhan sangat mengasihi kami. Engkau telah membuktikan lewat pengorbanan-Mu Tuhan. Buat setiap keselamatan yang telah kami terima. Sungguh itu bukti dari kasih-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Lebih sungguh-sungguh lagi dengan segenap hati kita mau nyanyikan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur segala yang ada pada kami Tuhan, itu semuanya milik-Mu. Semuanya karena itu kami mau persembahkan hidup kami. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan. Sebab kami tahu tangan
Come on, worship Him. Mari datang dan sembah Dia. Karena tiada kasih yang lebih besar dari kasih-Mu ya Tuhan. Kalau hari-hari ini teman-teman, kau ada di dalam pergumulan yang berat. Kalau kamu udah gak tahu lagi harus lari kemana, hari ini aku mau ingetin, ayo kita datang kepada Tuhan. Karena bersama dengan Dia kita kuat. Hanya Tuhan, hanya Dia satu-satunya jawaban kita. Jangan lari ke yang lain teman-teman. Mari datang sama Dia. Dia selalu ada di dekat kita. Oh, mari berserah, mari berserah. Yeah, yeah. Sambil angkat tanganmu katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Aku percaya hari ini terjadi kelepasan Tuhan, terjadi pemulihan Tuhan. Karena Engkau hadir, maka ada kemenangan, kemenangan di hati kami, kemenangan di rumah kami, kemenangan dimanapun kami berada. Tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Dengan lembut kita katakan, hanya Kau. Kami angkat tangan kami, tanda kami berserah sama Tuhan. Bukan lagi dengan kekuatan kami, bukan lagi dengan kekuatan orang-orang di sekeliling kami, tapi hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan Yesus. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Selamanya Kau ku. Lebih sungguh lagi, mana anak muda katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawab. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih tersedia buat kami, tersedia bagi selamanya Tuhan. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya kami cinta. Tiada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Haleluya. Selamanya menyembah-Mu. Lord, You are good. You are good, oh Lord. Thank You, Jesus. Haleluya. Mari angkat sembah-Mu, mari angkat sembah-Mu. Kami agungkan nama-Mu, kami agungkan kebesaran-Mu Tuhan. Oh Jesus, thank You Lord, thank You Lord. Hallelujah, Jesus. Kami datang sama Engkau Tuhan saat ini, menyerahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan.
Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Hidup kami terjamin di dalam-Mu ya Tuhan. Masa depan kami terjaga di dalam-Mu ya Tuhan. Tiada lagi satupun yang dapat mengerti kami selain Engkau. Meskipun kami masih muda, kami rindu Tuhan buat memuliakan nama-Mu lewat hidup kami, lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami ya Tuhan. Kami akui kebesaran-Mu, kami serukan kebesaran-Mu Tuhan. Kau yang berkuasa surga bumi, kau menyembah Yesus Raja segalanya. Engkau yang berkuasa surga bumi, yes, kan menyembah Yesus Raja. Lebih sungguh lagi kita mau nyanyikan. Engkau yang berkuasa surga bumi, come on sing, kan menyembah Yesus Raja segala. Engkau yang berkuasa Tuhan, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segala. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa surga bumi kan menyembah Yesus Raja. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku berubah kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di dalam-Mu. Sekali lagi sama-sama kita mau nyanyikan. Oh, selama kami hidup, selama ku hidup, apapun musim kami Tuhan, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, karena kekuatan-Mu ada di dalam kami. Thank you Lord, kami kuat karena Engkau. Oh, oh, ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku percaya kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di dalam-Mu. Kamu sing masa depanku, masa depanku. Yes, ini yang kami percayai Tuhan. Kami gak khawatir lagi. Kamu sing sekali lagi. Masa depanku terjaga di dalam-Mu. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yes, pemilik kehidupan kami, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur buat hari ini. Kau dahsyat, Kau mulia. Kami percaya kami anak-anak muda yang akan
pakai Tuhan secara dahsyat untuk kemuliaan nama-Mu. Thank you Lord. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Wajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Ajar kami taat dan setia ya Tuhan. Kami mau dengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Aba. Persiapkan kami untuk masuk dalam anugerah-Mu. Engkau dahsyat dan ajaib bagi kami. Urapan-Mu atas kami, atas setiap anak-anak muda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Semangat dengan Tuhan. Amin. Nah, kita mau bahas soal ketaatan. Makanya tadi nyanyi lagu itu kan. Ketaatan, obedience. Wow. Ini apa ya? Ngeri-ngeri sedap nih. Karena ketaatan buat saya ini sesuatu yang serius banget gitu loh. Dan ini yang apa ya? Cukup berat untuk kita dengar kalau anak-anak muda. Tapi ini bagus banget buat kita. Karena saya yakin dan percaya bahwa waktu hal ini menjadi sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, itu menjadi sesuatu yang luar biasa ke depan dalam hidup kita. Guys, saya bilang begini, waktu saya coba pahami, saya coba gumuli, waktu dikasih tugas ini, saya doa, aduh Tuhan, apa yang harus saya sampaikan? Ini sesuatu yang serius banget gitu loh. Dan tiba-tiba Tuhan Tuhan kasih rema bahwa pertama kali kejatuhan adalah ketidaktaatan. Langsung saya cari ayat-ayatnya, langsung saya lihat ayat-ayatnya, langsung saya lihat, saya renungkan, dan saya dapat sesuatu yang amazing buat saya pribadi. Saya diberkati lewat perenungan ini. Yang pertama saya lihat di Roma 5 ayat 19. Saya bacakan atau kita sama-sama bacakan. Yuk, Roma 5 ayat 19 bilang begini. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Kalau perikopnya bilang Adam dan Kristus. Ini ngomong soal Adam. Dan kata-kata berikutnya begini, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Itu Kristus, Yesus Tuhan. Jadi dosa yang awal adalah dosa ketidaktaatan Hawa dan Adam. Karena diawali dengan Hawa dulu baru Adam. Nah, kok bisa begitu? Coba kita ulas sama-sama yuk. Kita buka Kejadian 2 ayat 15. Come on.
Baca sama-sama ya. Kejadian 2 ayat 15 bilang begini, dan seterusnya ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saya mau gambarkan untuk Kejadian 2 ayat 15 sampai 17 ini dengan gambaran bebas ya. Nah, ini Tuhan ciptain. Wow, taman yang luar biasa. Orang bilang gini, Eden bro, gitu. Makanya namanya Taman Eden, bukan Eden. Taman Eden. Karena apa? Karena keren banget tuh taman. Kalau teman-teman baca ya gitu ya, itu taman keren banget. Makanya dia bilang Taman Eden. Terus Taman Eden ini Tuhan tumbuhkan pohon-pohon, buah-buahan yang luar biasa. Terus Tuhan bilang begini, Dam, ya, karena kan Adam dulu kan, Hawa belum ada. Dam, katanya. Come here, Dam. Dam, semua pohon-pohon, buah-buahan, semuanya nih, all you can eat, Dam. Jadi konsep all you can eat itu udah ada dari Taman Eden. Ini pengusaha restoran sebenarnya udah ketinggalan jauh sebenarnya. Karena all you can eat itu udah dari zaman waktu itu. Karena semuanya boleh makan sepuasnya gitu loh. Semuanya boleh makan dan itu menjadi privilege Adam. Lu boleh makan semua pohon, daun-daunan, salad kan, dari batangnya sampai akarnya. Kok bisa begitu kak? Kok akar kak? Iya, singkong kan akar. Ubi juga akar. Nah, terus jadi all you can eat, Adam boleh makan all you can eat di situ. Dan setelah itu baru Tuhan berfirman kepada Adam. Tuhan bilang begini, Adam, aku memberikan perintah bahwa semua boleh lu makan, Adam. You boleh nikmati semua, tapi Adam, pohon yang di tengah itu loh, pohon yang baik dan yang jahat itu, jangan kamu makan, nanti kamu mati, Adam. Itu perintah, itu firman-Nya. Lalu singkat cerita, di Kejadian 3, Hawa diperdaya oleh ular bahwa itu nggak bakal mati katanya. Dan akhirnya Hawa makan dan Hawa kasih Adam. Dan mereka jadi jatuh karena satu hal, karena mereka tidak taat. Tidak taat akan perintahnya Tuhan. Perintahnya Allah. Dan berarti yang pertama, mereka tidak taat akan perintah dan firman-Nya Tuhan. Teman-teman semua, bahwa poin yang pertama, berarti awal kejatuhan manusia adalah ketidaktaatan atas perintah atau firman-Nya. Poin pertama saya mau bilang begini. Bagi teman-teman yang kita nggak mau sampai kita jatuh kepada ketidaktaatan. Berarti yang pertama adalah kita harus merenungkan firman itu. Yosua 1 ayat 8 bilang gini, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dengan sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Berarti firman itu adalah firman yang harus kita renungkan, kita baca, memperkatakan. Baca, perkatakan, renungkan. Baca, renungkan, perkatakan. Apapun dibalik-balik nggak apa-apa lah. Pokoknya baca, renungkan, dan perkatakan. Supaya itu menjadi sesuatu yang tertanam dalam pikiran kita, dari hati kita. Menjadi sesuatu yang kayaknya itu menjadi sesuatu yang tertanam gitu loh. Waktu kita, itu menjadi guidance dalam hidup kita. Number one, yang pertama adalah renungkan firman itu, baca firman itu, perkatakan firman itu.
Saya percaya bahwa kita tuh ada program yang namanya GBA, Gerakan Baca Alkitab kan. Dan saya yakin, ayo teman-teman semua, ikut di dalamnya. Baca terus ulang-ulang, perkatakan, renungkan itu. Itu menjadi satu guidance dalam hidupmu. Waktu kamu nggak mau jatuh dalam ketidaktaatan. Supaya kamu, ini kayak mendarah daging gitu. Karena kan sering kali kamu dengar, kamu perkatakan, kamu renungkan. Itu menjadi sesuatu yang setiap hari kamu ngomong, setiap hari kamu renungkan, setiap hari kamu perkatakan, kamu baca gitu loh. Itu menjadi sesuatu kebiasaan, habit. Yang kedua adalah hati-hati pilih teman. Kok bisa begitu? Yuk kita baca yuk sama-sama. Waktu kejadian Adam, waktu Tuhan memerintahkan, firman-Nya memperkatakan bahwa kamu nggak boleh makan ini loh, gitu ya. Itu ayat 17. Ayat 18, Tuhan bilang begini, Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya dan yang sepadan dengan dia. Jadi Allah sebenarnya sudah mempersiapkan yang sepadan dengan dia, sepadan dengan Adam. Dan Adam sepadan dengan Hawa. Yang sepadan. Teman, cari teman yang sepadan dengan kamu. Orang yang sama-sama percaya Tuhan, sama-sama cinta Tuhan. Kamu harus pilih, teman itu harus dipilih. Kita punya teman, tapi bergaul dengan teman yang kita mau bergaul, kita harus pilih teman itu. Karena firman Tuhan juga bilang begini, kebiasaan yang buruk merusak sesuatu kebiasaan yang baik dalam kehidupan kita. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi hati-hati dengan teman. Kok bisa begitu, Kak? Karena ayat ketiga bilang begini. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, berarti nih, kok bisa Hawa itu ngobrol sama ular? Berarti kan ada sesuatu termasuk sesuatu yang kebiasaan yang dilakukan Hawa, yaitu ngobrol sama ular, ngobrol sama apapun, tapi yang sering adalah ular. Kenapa bisa begini? Karena kalau Hawa atau Adam suka ngobrol dengan yang lain, pasti kan ditulis gini. Lalu Adam berjalan-jalan dan Hawa, dan dia bertemu dengan monyet. Dan dia berkata-kata dengan monyet itu, bergaul. Lalu dia bertemu dengan gajah, dan dia berkata, gajah, gitu kan. Dan jadi kenapa ditulis ini lalu ular itu berkata kepada perempuan itu, berarti ada satu yang dibangun di situ. Ular nggak sepadan dengan manusia, tapi dia bergaul dengan itu, sehingga ada pertemanan, ada perkataan, ada obrolan di sini. Waktu kita lihat Kejadian 3 ayat 1-4 itu ular dan Hawa sedang ngobrol di situ. Tuh, ular itu berkata, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu Hawa itu ngomong kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tapi tentang pohon yang di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tapi ular itu ngomong, itu kan percakapan, itu kan obrolan, sesuatu yang dilakukan. Berarti kalau bisa ngobrol kan berarti kan kenal gitu loh. Nggak mungkin kan kamu ngobrol tiba-tiba, woi ngobrol. Jadi sesuatu yang pasti ada satu yang dibangun gitu, yang dilakukan beberapa hari belakangan atau gimana gitu. Dan hati-hati dengan memilih teman untuk bergaul, karena itu membuat kamu menjadi lebih baik atau membuat kamu menjadi sesuatu yang lebih buruk. Saya ingat banget waktu saya punya teman, orangnya alim banget waktu SMA, alim banget deh pokoknya. Tapi waktu kuliah, saya tiba-tiba ketemu dia, dan dia menjadi orang yang pemakai narkoba. Dan waktu saya lihat, ternyata memang teman-temannya juga seperti itu. Come on guys, hati-hati dengan teman. Pilih teman.
Jangan kamu hanya sekedar ambil teman. Tapi kalau kamu bergaul, kamu harus pilih teman. Bahkan penelitian bilang begini bahwa masa depan seseorang bisa diukur, bisa dilihat dari buku yang dia baca. Pertama. Yang kedua, siapa teman-temannya? Dia bergaul sama siapa? Penelitian bilang bahwa dia akan tahu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan orang ini. Come on. Yang pertama, saya ulang lagi. Ayo renungkan firman Tuhan. Kalau kamu nggak mau jatuh kepada ketidaktaatan, renungkan, perkatakan, baca, ikut GBA. Setelah ini, kamu harus ikut GBA semua. Yang kedua, pilih teman. Ya, pilih teman. Teman harus kamu pilih, guys. Teman kamu harus pilih. Teman itu bisa membuat kamu jadi jatuh, atau teman itu membuat kamu menjadi naik ke atas. Cari yang sepadan dengan kamu. Kamu orang yang benar, cari orang yang benar. Kamu orang yang diurapi, cari orang yang diurapi. Kamu orang percaya dan cinta Tuhan, cari orang yang percaya dan cinta Tuhan. Bahkan lebih dari itu. Supaya kamu bisa lebih lagi cinta Tuhan di bawah teman-teman kamu. Teman itu mempengaruhi masa depan kamu. Berikutnya, yang ketiga. Saya tidak lama, tapi ini yang terakhir, ketiga. Yang ketiga, ketaatan atau taat. Itu dari kata taat. Taat adalah kata sifat. Taat, obedience adalah kata sifat. Tapi sebelum itu menjadi kata sifat dalam kehidupan kita, itu harus menjadi kata kerja. To obey, atau mentaati. Waktu kamu taat itu hanya sekedar simbol. Waktu kamu nggak menjadikan itu menjadi kata kerja dalam hidupmu, kamu harus melakukan. Saya mau bilang gini, taat, ketaatan, mentaati, itu menjadi action dalam hidup kamu. Sesuatu yang harus kamu kerjakan, bukan sesuatu yang kamu perkatakan, tapi sesuatu, ketaatan adalah sesuatu yang kamu kerjakan. Kerjakan, bro. Kerjakan. Wow. Saya baca Yohanes 6 ayat 38 bilang begini. Sebab aku telah turun, Tuhan Yesus ya, dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Oleh karena itu Tuhan taat sampai mati di kayu salib. Karena itu kehendak Bapa. Karena Tuhan ada di dunia ini untuk melakukan penebusan dosa. Dia taat sampai mati. It's amazing. Kenapa sih Tuhan bisa taat sampai mati begitu? Dan ternyata waktu saya renungkan, saya lihat, saya baca firman Tuhan, dan saya ketemu ayat ini. Ayat Yohanes 4 ayat 34. Bilang begini. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah stik. Bukan. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Wow, keren bro. Makanan Tuhan loh. Kalau kita makananku adalah sate, B2, dan lain-lainnya. Itu makanan kita. Tapi Tuhan bilang ini satu paradigma yang luar biasa. Tuhan bilang ini, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanan. Come on. Melakukan kehendaknya, melakukan firman-Nya. Berarti itu menjadi satu kebiasaan. Tidak ada satu orang pun di dunia ini makan itu menjadi satu, bukan kebiasaan. Tapi itu makan itu menjadi satu kebiasaan. Karena kita harus biasa. Kebiasaan begitu bangun, kita sarapan. Itu kebiasaan. Waktu kita siang, kita lapar. Kebiasaan tuh, cari makanan. Waktu udah makan udah sore, lapar, cari makanan lagi. Kebiasaan bro. Makan. Itu karena kita kebiasaan tuh. Itu menjadi satu habit. Sesuatu yang dilakukan. Setiap hari kamu makan. Setiap hari kamu makan. Setiap hari kamu makan. Itu menjadi satu habit.
Sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus menjadi satu kebiasaan yang dibangun dalam kehidupan kita. Ketaatan. Ketaatan bukannya sekedar logos atau memperkatakan di dalam bibir saya, tapi ketaatan adalah tindakan. Ketaatan, taat menjadi kata sifat dalam kehidupan kita waktu kita melakukan tindakan untuk mentaati. Wow. Kalau kamu hanya sekedar ngomong taat, kamu belum taat. Waktu pemimpin kamu, orang tua kamu ngomong hal A, kamu nggak boleh ini, kamu boleh itu. Waktu kamu bilang oke, itu baru ngomongan. Tapi waktu kamu melakukan tindakan mentaati apa yang diperkatakan orang tua, perkatakan firman Tuhan, perkataan pemimpin saudara, itulah yang menjadi sifat kamu. Dan kamu terus lakukan, kamu lakukan menjadi kebiasaan, dan itu menjadi orang yang taat. Orang bilang, oh dia orang yang taat. Kenapa? Karena sifat ketaatan itu, taat itu ada dalam hidup. Pertama, kalau kamu tidak mau jatuh kepada ketidaktaatan, ayo belajar firman Tuhan, perkatakan, baca, renungkan. Perkatakan, baca, renungkan. Itu menjadi sesuatu yang real dalam hidupmu. Waktu kamu jadi bertindak hati-hati. Firman Tuhan yang bilang begitu. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis. Waktu kamu sering memperkatakan, sering merenungkan, sering membaca, itu menjadi sesuatu yang kayak real gitu. Garis dalam kehidupan kamu. Oh enggak, oke. Sampai batas ini gue bisa. Sampai batas ini gue gak boleh. Karena itu menjadi satu kebiasaan, habit. Waktu kamu renungkan itu kamu bertindak hati-hati. Yang kedua, pilih teman. Kalau kamu gak mau jatuh dalam kenyataan, kamu harus pilih teman. Kamu bergaul, siapa kamu bergaul, itu membawa kamu menjadi sesuatu yang baik atau yang tidak baik. Itu menjadi sesuatu yang membawa kamu menjadi sesuatu yang lebih baik, itu teman. Membawa kamu menjadi lebih buruk, itu teman. Hati-hati memilih teman. Harus sepadan, yaitu seiman, secinta dengan Tuhan, dan seapapun. Dan yang ketiga, terakhir, tadi adalah ketaatan adalah action. Taat, obedience adalah action. Sesuatu yang kamu harus lakukan. Bukan sesuatu kamu perkatakan aja, itu bukan menjadi satu ketaatan. Tapi ketaatan, waktu kamu mentaatinya, itu menjadi satu action yang luar biasa. Satu kali, saya mau tutup dengan ini. Satu kali saya ingat banget waktu saya bertobat ya. Saya bertobat dan saya memang pada dasarnya waktu saya bernyanyi, waktu saya nyanyi di kafe, nyanyi di untuk rekaman jingle-jingle iklan. Dan pada dasarnya saya bisa bernyanyi. Dan waktu saya lihat teman-teman saya jadi singer, jadi worship leader, itu sesuatu yang membuat saya, aduh kepengen Tuhan, aduh ini kayaknya, aduh kepengen melayani di situ. Dan itu menjadi sesuatu yang aku kepengen banget, aku kepengen Tuhan. Waktu saya kuliah kan waktu itu. Lalu waktu bertobat dan tiba-tiba kakak rohani saya bilang begini, Ron, kalau kamu memulai dalam pelayanan, kamu harus memulai sesuatu bukan dari apa yang kamu bisa, supaya kamu bisa melakukannya bukan karena gue bisa nih, gitu loh. Tapi gue mau lakukannya karena sesuatu, karena dia nggak ngomong panjang sih karena apa. Tapi saya tahu waktu saya lakukan. Dan saya hanya sekedar taat aja. Waktu kakak rohani saya bilang begitu, saya taat. Saya bilang, oke, Kak. Saya coba renungkan apa yang saya mau lakukan. Waktu itu saya pikir, oke, saya mau melayani pertama jadi pendoa syafaat waktu itu. Saya pendoa syafaat. Awal dari pelayanan saya pendoa syafaat. Saya melayani sebagai pendoa ibadah waktu itu. Saya pelayanan pendoa syafaat
beberapa bulan lah, mungkin hampir 1 tahun gitu loh. Terus waktu saya melayani di situ, dan dan akhirnya Tuhan suruh saya dengan caranya, saya nggak bisa cerita tadi terlalu panjang. Dengan caranya yang luar biasa, dia suruh saya untuk daftar jadi melayani di departemen musik waktu itu. Dan saya tahu ternyata, karena itu menjadi satu kebiasaan saya menjadi pendoa, saya berdoa. Jam-jam doa saya tingkatkan. Jadi waktu saya melayani dalam pujian penyembahan, selalu dasarnya adalah saya harus berdoa. Saya merendahkan diri, saya minta Tuhan tuntun saya dalam pelayanan. Kasih saya tahu lagu-lagunya dan segala macam. Saya mulai dari lutut saya. Saya bukan orang yang jago nyanyi. Saya bukan orang yang hebat musikalitas saya. Saya nyanyi banyak fales. Saya nyanyi gak begitu bagus gitu. Tapi saya bingung. Waktu saya lihat, waktu dasar saya benar. Saya melayani karena saya cinta Tuhan. Waktu saya taat, kembali lagi, diawali dari ketaatan. Bukan kesombongan karena saya bisa. Tapi waktu saya taat kepada otoritas pemimpin kakak rohani saya taat. Ternyata saya tahu, itu adalah awal waktu saya melayani di pendoa. Itu adalah basic saya melayani. Saya melayani bukan karena kekuatan. Saya selalu berlutut, berdoa, meminta anugerah Tuhan. Tempat besar, tempat kecil, jemaat puluhan, belasan, ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu, ratusan ribu. Saya awali dari lutut. Saya awali karena saya cinta Tuhan, bukan karena saya bisa melayani. Guys, diawali karena ketaatan. Come on. Saya yakin dan percaya apa yang saya bicara. Saya setiap kali waktu saya diminta untuk ini, saya bergumul sekali. Tuhan, saya mau bicara apa? Saya nggak mau bicara kosong Tuhan. Tapi saya mau bicara sesuatu buat anak-anak mudamu. Supaya anak-anak muda menangkap sesuatu yang dahsyat dan ajaib buat kehidupannya. Kehidupan mereka luar biasa Tuhan. Bahkan lebih dahsyat dari apa yang hamba-Mu pernah rasakan, pernah ngalamin. Saya percaya itu. Kamu generasi Yeremia yang luar biasa, yang akan dipakai Tuhan dahsyat luar biasa. Sungguh, sebenarnya itu membuat saya, wow Tuhan, kenapa nggak saya dilahirkan waktu zaman Yeremia aja ya? Tapi nggak bisa begitu. Ini timing buat saudara, buat teman-teman semua. Ini waktu yang luar biasa. Come on, mulai dari ketaatan. Kalau kejatuhan manusia dari ketidaktaatan, tapi kamu mulai, come on guys, kamu mulai dari ketaatan. Dari hal yang kecil, come on, mulai dari ketaatan. Saya yakin dan percaya Tuhan punya acara, punya jadwal, punya sesuatu yang dahsyat yang Tuhan mau taruh dalam hidupmu. Angkat tangan sama-sama yuk. Ora bakara basyiti ki anahata karata shandi. Huria mahata karalabata shanta karalaba. Kaman angkat tangan semua. Hiaralamata shanta karalaba yashikini biana rabata karalaba laba laba laba. Teman-teman yang sudah bisa berbahasa roh, mari berbahasa roh. Shikaralaba ya rabasyata karalaba laba 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 ya rabasyidi di 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 di. Shikaralaba ya shandi. Oh Lord. Hiaralaba ya shando. Mari berbahasa roh, come on guys. Shikarala bala 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 bala. Oh Yeremia lama ya shande. Shikarala bala baya rabaya shede. Engkau lihat tangan yang terangkat ya Tuhan. Engkau akan pakai setiap anak-anak mudamu ya Abah. Oh Riamashande. Yeah.
Curahkan rohmu Tuhan, lawan anak-anak mudamu. Terima pengurapan Tuhan. Ketaatan menjadi sesuatu yang mereka lakukan ya Tuhan. Ya ralabalaba, menjadi satu habit dalam kehidupan anak-anak mudamu. Ya rabasa katakan ralabalaba, anak mudamu bangkit, generasi Jeremia bangkit, dipakai Tuhan dalam anugerah yang besar. Pencurahan Roh Kudus yang ketiga, Pentakosta yang ketiga terjadi buat anak-anak mudamu Tuhan. Ya ralabaka shikaralabo lamaya shande shanalabaya ralabo jadikan aku indah yang kau pandangmu, lihat karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan bawa berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di surga, melalui Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin.